Politisasi bencana menjadi jalan pintas bagi elit-elit politik picik untuk mendapatkan panggung. Selamat malam, saya Ngurah Erlin Punarbau dari Buleleng, Bali. Pada malam hari ini, saya kembali akan membahas menyangkut politisasi bencana. Tadi sore saya membuat video tentang politisasi bencana sebagai jalan pintas bagi elit-elit picik untuk mendapatkan panggung. Lalu kemudian ada pemberitahuan agar supaya saya menghapus video yang saya posting. Tetapi akan saya terus membuat lagi perihal politisasi bencana. Hal yang saat ini kita saksikan baik di media televisi nasional maupun juga di media-media sosial dan juga berita-berita online perihal banyaknya seruan-seruan yang dilakukan oleh politikus-politikus, elit-elit politik, bahkan juga disampaikan oleh anggota DPR RI dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah, menyangkut meminta kepada pemerintah untuk menetapkan bencana yang terjadi di Nangro Aceh, Darussalam, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Masalahnya, saya sudah pernah menyampaikan di VT saya sebelumnya, bukan pada persoalan ditetapkan atau tidaknya bencana yang terjadi di suatu daerah itu menjadi bencana nasional. Tetapi bagaimana proses gerak cepat pemerintah dalam hal satu, evakuasi, dua, penyaluran bantuan, kemudian recovery yang termasuk di dalamnya rekonstruksi pasca bencana dan juga evaluasi. Dan dalam evaluasi pasca bencana ini sudah pasti akan ada proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang patut diduga menjadi penyebab awal proses deforestasi atau penggundulan hutan atau juga illegal logging bisa saja. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah politisasi bencana dalam pandangan saya pribadi memiliki bahaya nyata yang mengganggu upaya penanganan darurat yang efektif dan bisa saja apa yang dilakukan oleh elit-elit politik picik merugikan korban bencana secara langsung. Alih-alih fokus pada kemanusiaan justru menjadikan bencana sebagai panggung kontestasi politik yang dapat menghambat koordinasi sekaligus penyaluran bantuan. Makanya ketika saya tidak bisa membantu secara materi, ya, yang bisa saya lakukan adalah ketika ada rekan-rekan atau teman-teman yang bertanya ini kemana saya harus menyalurkan bantuan biar cepat. Di situ saya memberikan arahan ke sini, ke sini, ke sini. Silakan kalian jika memang dibutuhkan ke depannya nanti penegakan hukum, lakukan pada saat evaluasi pasca bencana. Biarkan pada saat ini pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, itu fokus pada respon darurat tanggap bencana pasca bencana. Kalian justru malah sibuk meributkan hal-hal yang sebenarnya receh untuk diributkan. Seperti misalnya ada anggota DPR yang datang memakai ini, memakai rompi. Setidaknya dalam pandangan saya mereka hadir di lokasi. Tidak hanya koar-koar, tidak hanya cuap-cuap di ibu kota. Entah nanti dia itu anggota DPR atau menteri yang juga ketua umum partai datang ke lokasi bencana, entah dia gimmick atau apa. Itu biarkan menjadi urusannya dia.
Setidaknya mereka hadir di lokasi bencana itu menurut saya. Sekali lagi, ya, politisasi bencana itu memiliki bahaya yang nyata yang mengganggu upaya penanganan darurat yang efektif dan bisa saja itu merugikan korban yang terdampak langsung dari bencana itu. Alih-alih kita memiliki fokus pada kemanusiaan, justru bencana dijadikan panggung kontestasi politik. Mari kita fokus evakuasi, ya, penyaluran bantuan, recovery, lalu rekonstruksi, dan kemudian evaluasi pasca bencana, sekaligus penegakan hukum. Itu sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Dan masalah nanti pihak-pihak yang dianggap sebagai dalang, ya, terjadinya musibah ini menjadi begitu besar, selain memang faktor alam, ada juga faktor manusianya, ada faktor humannya. Itu kita lakukan nanti evaluasi pasca bencana. Kita fokus dulu evakuasi korban, pemberian sekaligus penyaluran bantuan terhadap korban yang terdampak langsung dari bencana itu. Kewarasan sangat diperlukan dalam hal ini. Ya, dari beberapa platform media sosial, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, banyak beredar video-video segala sesuatu yang menjadi kebijakan pemerintah pusat itu selalu dinyinyirin. Saya bukan pro pemerintah atau apa. Saya hanya melihat upaya nyata, upaya langsung pemerintah pusat mengkoordinasi bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Mungkin elit-elit politik mengirimkan buzzer-buzzernya untuk membuat narasi-narasi, nyinyirin setiap hal, termasuk tadi saya lihat buzzer PDI Perjuangan, John Sitorus, mempermasalahkan dari Kementerian Sosial perihal jatah harian untuk korban bencana 10.000 dari Kementerian Sosial. Dinyinyirin. Saya jadi ingat nih buat John Sitorus, kader dan buzzer PDI Perjuangan. Saya mengingatkan Anda pada pandemi COVID-19 lalu. Kader PDI Perjuangan yang diberi amanah oleh Presiden Joko Widodo pada saat itu menjadi Menteri Sosial justru menjadi maling di masa pandemi COVID. Menjadi koruptor, nilep uang bansos. Saya hanya mengingatkan kepada Anda, John Sitorus, ya, bahwa di masa pandemi COVID-19 ada kader PDI Perjuangan Juliari Batubara yang ditunjuk menjadi Menteri Sosial oleh Presiden Joko Widodo justru menjadi maling, nilep uang bansos yang seharusnya diberikan kepada masyarakat, dimakan sendiri. Entah partai kecipratan atau tidak, saya tidak tahu. Dan saat ini Anda sebagai buzzer PDI Perjuangan nyinyir persoalan uang dari Kementerian Sosial kepada masing-masing satu orang itu 10.000. Jangan menghambat respon darurat dari pemerintah pusat. Dan saya juga mengingatkan, mungkin PDI Perjuangan pada saat ini tidak ada dalam lingkaran kekuasaan atau tidak ada dalam lingkaran pemerintahan pusat. Tetapi jangan lupa dalam pemerintahan daerah, entah gubernur atau bupati atau wali kota, ada kader-kader PDI Perjuangan yang duduk sebagai gubernur, yang duduk sebagai bupati atau wali kota. Ada juga yang duduk sebagai wakil gubernur, wakil bupati atau wakil wali kota. Di situ memiliki tanggung jawab yang sama dalam menanggapi, menghadapi, dan bertanggung jawab terhadap bencana yang terjadi pada saat ini. Pastikan ketika Anda mau nyinyir, ya, tidak ada satupun kader-kader PDI Perjuangan yang duduk di pemerintahan. Bukan hanya di pemerintahan pusat, tetapi juga di pemerintahan daerah, provinsi atau kabupaten. Biarkan pemerintah pada saat ini fokus penanganan pasca bencana.
Persoalan nanti evaluasi pasca bencana sekaligus upaya penegakan hukum kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Dan DPR RI, DPD RI, DPRD tingkat 1 atau tingkat 2, atau di Aceh DPRK, silakan melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum pasca bencana. Saya sudah sangat muak dengan tindakan-tindakan politisasi bencana seperti ini. Alih-alih fokus pada kemanusiaan, justru menjadikan bencana yang saat ini terjadi menjadi panggung kontestasi politik. Dan saat ini saya ingin menyampaikan kepada senator Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Sumatera Barat, Pak Irman Gusman, ya, yang pada beberapa hari lalu tampil di acara Kompas diwawancarai oleh Rosiana Silalahi. Pak Irman Gusman yang pernah menjadi ketua DPD RI, lalu kemudian karena kena OTT KPK kasus suap pengadaan gula impor di daerah pemilihan Sumatera Barat dan terbukti menerima suap dari CPSB, sehingga pada akhirnya Irman Gusman diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Ketua DPD RI tahun 2016. Lalu terbukti bersalah dan penjara. Saya juga kaget ketika mengetahui Pak Irman Gusman bisa terpilih lagi menjadi anggota DPD RI. Mantan narapidana kasus korupsi yang kena OTT KPK, kemudian terbukti bersalah, ya, terbukti bersalah dan dicabut hak politiknya. Saya pikir hak politik dicabut seumur hidup, tetapi hanya dalam jeda waktu 5 tahun. Itulah sebabnya saya mengatakan Indonesia ini menjadi surganya para koruptor. Dan itulah alasannya mengapa saya meminta kepada pihak DPR RI, terutama Komisi 3 DPR RI, untuk sesegera mungkin membahas sekaligus mengesahkan RUU perampasan aset, biar model-model narapidana kasus korupsi tidak bisa lagi tampil di panggung politik. Takutnya kumat lagi otak malingnya. Dan pernyataan Pak Irman Gusman yang mengatakan sumber daya kami diakui pusat, tetapi ketika ada bencana di daerah tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Saya mengatakan Anda picik dan literasi Anda kurang, Pak Irman Gusman. Proses pengajuan, saya katakan di sini, entah pengajuan pertambangan, dan juga proses pengajuan persetujuan penggunaan kawasan hutan, pada poin-poinnya yang menjadi catatan dan administrasi serta dokumen yang paling penting adalah administrasi teknis, dokumen lingkungan AMDAL, UKL, UPL, peta atau situasi baseline, rekomendasi dari gubernur atau bupati dan atau wali kota Pak Irman Gusman. Meskipun diajukan secara online, entah lewat OSS RBA atau melalui pengajuan online via sistem sinergi KLHK, itu tetap membutuhkan adanya rekomendasi dari pimpinan daerah, pemerintah daerah, gubernur dan atau bupati atau wali kota Pak Irman Gusman. Dan ketika itu proses sudah disetujui, berapa nilai kontraknya, berapa pajak-pajak yang masuk dari sistem itu akan dikembalikan lagi kepada daerah dengan sistem bagi hasil. Dan itulah yang disebut dengan dana transfer pusat Pak Irman Gusman. Pak Irman Gusman berpikir pendapatan asli daerah itu dari mana? Ada proses transfer pusat. Sumber transfer pusat itu dari bagi hasil. Dari uang yang masuk melalui perizinan, entah pengelolaan tambang ataupun tata kelola hutan Pak Irman Gusman. Bukan dikuasai pusat. Saya tidak percaya Anda tidak mengerti regulasi sistem perizinan, persoalan tambang, dan juga tata kelola hutan. Pak Irman Gusman, saya tidak percaya.
Jika Anda tidak mengetahui regulasinya seperti apa dan prosesnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, saya tidak percaya. Anda mungkin berpura-pura untuk meraup simpati atau entah memiliki tendensi apa. Sekali lagi saya tidak takut mengatakan ini karena yang saya bacakan di sini adalah data dan fakta. Dan saya benar-benar sudah muak dengan elit-elit politik yang mempolitisasi bencana. Alih-alih mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan korban, justru menjadikan itu sebagai panggung kontestasi politik, dijadikan agenda politik, bahkan juga dijadikan ajang untuk menyerang semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat yang sekaligus itu bersinergi dengan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Dan saat ini, proses yang paling penting pada saat pasca bencana adalah evaluasi pemulihan bencana sekaligus juga penegakan hukum di Indonesia dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Landasan hukumnya kita punya, bukan sekedar menetapkan sebuah bencana yang terjadi di daerah itu menjadi bencana nasional. Kita tidak adil terhadap saudara-saudara kita di Lumajang sana. Kita terlalu fokus, tetapkan bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, sehingga kita lupa Gunung Semeru di Lumajang erupsi dan bupatinya Bunda Indah tidak pernah berisik. Hingga detik ini, kita tidak adil terhadap saudara-saudara kita di Kabupaten Lumajang yang juga mendapatkan dampak nyata dari erupsi Gunung Semeru. Betapa luar biasanya Bunda Indah, bupati perempuan pertama di Kabupaten Lumajang. Saya salut kepada beliau, tidak berisik, tidak pernah mengeluh. Saya hanya berharap jika memang LSM seperti Walhi atau aktivis-aktivis pecinta lingkungan memang memiliki data perusahaan-perusahaan apa atau elemen-elemen apa, entah ada juga dari aparat dan lain sebagainya, yang turut andil persoalan penebangan hutan, deforestasi dan lain sebagainya, sampaikan data itu. Lakukan gugatan, laporkan. Itulah mengapa saya pernah membuat VT, surat terbuka saya tujukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjadikan petinggi-petinggi Walhi ya untuk dijadikan staf ahli di Kementerian Lingkungan Hidup dan di Kementerian Kehutanan. Agar supaya apa? Apa data-data yang mereka dapatkan bisa dijadikan sebagai sebuah gambaran ke depannya bagaimana nanti sistem tata kelola hutan dan pertambangan di Republik ini. Agar supaya apa? Data-data yang dimiliki Walhi tidak berakhir hanya di selembar kertas, lalu berakhir di konferensi pers saja. Meskipun mungkin ada beberapa gugatan-gugatan dan lain sebagainya, akan lebih baik jika petinggi-petinggi Walhi dan juga orang-orang yang aktif sebagai pecinta lingkungan, termasuk juga yang sangat saya kagumi Pandawa 5, Pandawa Group, itu dimasukkan sebagai staf ahli di Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Agar supaya bisa kerja nyata. Setidaknya bisa memberikan sebuah masukan nyata. Dan itu bisa keluar sebagai sebuah kebijakan atau policy. Untuk perbaikan tata kelola hutan dan sistem pertambangan di Republik ini.
Ketika ada bencana baru ribut. Bahkan sekelas senator Dewan Perwakilan Daerah bisa mengucapkan sumber daya alam kami dikelola dikuasai pusat. Tetapi ketika ada bencana tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Sangat picik pemikiran seperti itu. Saya tidak percaya seorang Irman Gusman tidak mengetahui prosedur pengajuan izin pertambangan dan juga pengelolaan hutan. Inilah yang saya katakan sebagai bencana nasional dijadikan alat politik. Dan politisasi bencana saat ini menjadi jalan pintas bagi elit-elit politik picik untuk mencari panggung. Salam, saya Ngurah Erlin Punarbawa Buleleng Bali, ada di barisan terdepan Gerakan Berani Nusantara Gibran.